Kesempatan berikut mungkin ini juga tidak kalah menariknya mengenai masalah prevensi infection dan lain-lain akan disampaikan oleh Dr. Triwahyu. Beliau adalah Ketua PPI di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Mempersingkat waktu, silakan Dr. Wahyu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ridhonya lah maka kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk dapat mengikuti webinar yang sangat luar biasa ini. Kedua, saya ucapkan terima kasih pada Dr. Brahmana SPUG yang telah mengundang kami untuk memberikan paparan atau presentasi di acara yang luar biasa ini. Judul yang diberikan pada saya adalah resiko paparan virus SARS-CoV-2 terhadap dokter yang berpraktek di rumah sakit. Ya, jadi seperti yang telah dibicarakan oleh pembicara sebelumnya, bahwa negara kita juga mau tidak mau tetap harus menangani pandemi, ya. Dan saya kira pemerintah sudah banyak, pemerintah dan ID ya tentunya sudah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan untuk penanganan pandemi ini. Nah, selain daripada itu, kita juga ada referensi-referensi rujukan ya. Selain dari Kemenkes, kita bisa merujuk kepada WHO tentunya, kemudian CDC atau NIH yang di Eropa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di belahan dunia mana saja rumah sakit yang menerima COVID tentunya tidak dapat menghindari tenaga kesehatannya terpapar oleh COVID. Di semua negara-negara yang menangani pasien COVID ini telah melaporkan jumlah tenaga kesehatannya yang terpapar oleh COVID-19 ini, baik yang simptomatik maupun yang asimptomatik. Nah, ini ada artikel yang menarik. Jadi selain tenaga kesehatan yang terkena infeksi COVID, pasien yang tadinya yang opname karena bukan COVID, itu ada sebagian yang terinfeksi juga oleh COVID ini selama dia opname di rumah sakit. Padahal pasien ini kan tidak berjalan kemana-mana, dia hanya diam di tempat tidurnya. Begitu pula dengan pasien COVID, dia berbeda ruangan, dia dalam perawatannya, tapi dia bisa terinfeksi atau terpapar. Nah, tentu ada transmisi virus ini selama ada di dalam rumah sakit. Nah, itu menarik untuk kita cermati. Nah, tentunya kita juga harus tidak melupakan tentang rantai penularan penyakit, dimulai dengan agennya atau patogennya, kemudian reservoirnya. Kebetulan reservoir untuk SARS-CoV-2 ini adalah binatang yang dulunya ya zoonosis, ya. Kemudian masuk ke manusia, jadi ada tempat keluar, kemudian ada mode transmisinya, kemudian ada port of entry-nya, kemudian hostnya itu bisa menderita sakit ya. Kemudian dari manusia menular ke manusia yang lain. Nah, tugas kita adalah memotong mata rantai transmisi itu. Nah, berdasarkan kewaspadaan transmisi itu, maka pada dasarnya ada 3 transmisi yang harus kita waspadai, yaitu kontak, artinya kita bersentuhan fisik, kemudian kewaspadaan droplet, artinya transmisi melalui butiran air ludah, kemudian kewaspadaan transmisi airborne atau udara, artinya virus ditularkan melalui udara ya. Nah, ini adalah bagian yang sangat bagus untuk menggambarkan agar kita tidak
tidak bingung bagaimana antara kontak, kemudian droplet dan airborne. Jadi orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 ini, yang infeksius adalah yang simptomatik. Jadi symptomatic patient itu adalah most infectious. Ketika dia batuk-batuk atau bersin, maka dia akan mengeluarkan partikel-partikel, ya, baik yang kecil ukurannya maupun yang besar di air ludahnya. Nah, kalau dia droplet, maka dia akan karena gaya gravitasi dia akan mendarat di permukaan tempat di sekitar pasien itu atau mengenai tangan, kemudian tangan itu bersentuhan dengan orang lain, kemudian orang itu menyentuh permukaan dari mulut atau hidung kita, ya. Nah, yang partikel lebih kecil yang disebut droplet nuklei itu bisa terbawa oleh angin atau udara, ya, dan kemudian dihirup oleh orang yang berada di sekitar itu. Slide. Nah, ada sebuah artikel yang meneliti di Italia, di rumah sakit Italia, bahwa ada 3 penularan yang sangat dipercaya itu adalah yang paling dominan. Yang pertama adalah ketika memberikan terapi oksigen pada pasien COVID. Nah, yang kedua adalah melalui transmisi kontak dan droplet. Dan yang ketiga adalah penularan pada saat melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosolisasi atau disebut aerosol generating procedure pada pasien COVID. Nah, untuk memahami bagaimana droplet itu bisa dihirup oleh orang lain, meskipun ini bukan airborne, droplet itu mereka membuat sebuah percobaan dengan alat pendeteksi asap yang terbuat dari laser begitu. Kemudian dites jaraknya dengan melalui simulator. Ketika dihirup berapa jaraknya diukur. Nah, apabila orang tidak menggunakan masker dengan berbicara atau batuk, maka butiran droplet itu bisa terhirup orang lain pada jarak kira-kira 68 cm. Bila kita menggunakan masker bedah, itu jaraknya kira-kira 30 cm. Bila kita menggunakan N95, kira-kira jaraknya 15 cm. Ini dengan catatan bahwa masker atau N95 respirator, ya, itu ada leakage atau kebocoran, ya. Nah, ini adalah tabel kira-kira kenapa 1 meter itu dianggap jarak yang dapat mencemari orang lain ketika kita berbicara. Droplet itu bisa terhirup, ya. Jadi jarak yang paling jauh dekat adalah 1 meter, ya. Nah, berikutnya adalah tentang transmisi kontak dan droplet. Jadi untuk mencegah transmisi kontak dan droplet ini, kita harus menghayati, ya, bahwa ini adalah kebutuhan kita sehari-hari. Kita harus selalu menjaga kebersihan tangan kita, hand hygiene, dengan melakukan hand scrub atau cuci tangan kalau sudah terasa kotor, ya. Kemudian jangan menyentuh area muka kita. Kalau kita bersin atau batuk menggunakan lengan bagian dalam atau dengan tisu kemudian dibuang. Kemudian memakai masker, ya, masker bedah, dan selalu cuci tangan kalau kita menyentuh bagian luar dari masker tersebut, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain setidaknya lebih dari 1 meter. Berikutnya, kalau kita menempatkan pasien COVID di rumah sakit, sebaiknya memang di dalam ruang yang bertekanan negatif. Tetapi kalau misalnya tidak tersedia, maka pasien dapat ditempatkan pada ruangan yang ventilasinya atau udara yang mengalir di dalam ruang tersebut itu cukup baik, yaitu 12 kali air change per hour.
Jadi bertukar sebanyak 12 kali setiap jamnya. Dan jarak tempat tidur satu dengan yang lainnya lebih dari 1 atau 1,5 meter. Dan pasien harus menggunakan atau memakai masker medis atau masker bedah. Berikutnya adalah membatasi keluar masuk orang yang melayani pasien tersebut, karena bagaimanapun juga kita tetap harus melakukan asuhan medis maupun asuhan keperawatan terhadap pasien COVID tersebut. Berikutnya lagi yang paling penting untuk transmisi kontak ini adalah APD. Ya. Di sini yang kita soroti adalah pemakaian masker dan respirator. Ya. Untuk di rumah sakit tidak dianjurkan atau tidak boleh menggunakan masker kain. Semua tenaga kesehatan harus menggunakan masker medis atau masker bedah minimal, ya. Dan sebaiknya yang talinya melewati kepala, ya, head loop bukan ear loop, ya. Atau menggunakan respirator disebut N95 atau FFP2 atau yang lebih tinggi FFP3, ya. Nah, berikutnya tentang APD ini adalah ketika kita menggunakan masker, tolong menggunakannya itu dengan benar. Jadi menutup hidung, mulut, kemudian jangan diturunkan di dahu, ya. Kemudian kalau tangan menyentuh masker segera hand strap, ya. Kemudian tetap menjaga kontak dengan orang yang lain kira-kira 1 meter jaraknya. Ini adalah bagan kira-kira APD apa yang harus digunakan ketika kita melakukan kegiatan yang memerlukan proteksi. Misalnya kita perlu proteksi respirasi, maka kita bisa memilih N95 atau masker bedah. Untuk mata kita memakai goggles atau face shield. Untuk melindungi badan kita menggunakan long sleeve water resistant gown, dan untuk tangan kita bisa memakai glove. Ini adalah gambar yang saya ambil dari CDC untuk melayani pasien COVID-19. Terdiri dari masker, bisa dari masker bedah atau N95, kemudian face shield atau Google, kemudian long sleeve isolation gown, dan glove. Nah, yang penting lagi adalah ketika kita memakai atau donning dan ketika kita melepas APD tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar. Jangan sampai APD tersebut akan mengotori atau mengkontaminasi tubuh kita. Nah, berikutnya adalah resiko penularan pada saat melakukan tindakan yang menimbulkan aerosolisasi atau aerosol generating procedure. Semua tindakan yang menyebabkan aerosol ini harus dipahami, ya. Jadi harus sudah di luar kepala istilahnya, ya, harus hafal. Misalnya melakukan bronkoskopi, intubasi, tracheostomi, ya, resusitasi jantung paru, ya. Itu harus menggunakan prinsip-prinsip AGP, ya, aerosol generating procedure. Jadi sejawat sekalian harus menggunakan APD lengkap, ya. Nah, ini adalah bagan atau gambar daftar apa saja yang bisa menimbulkan aerosol generating procedure, yaitu bronkoskopi, cardiopulmonary resuscitation, non-invasive ventilation. Ini termasuk di dalamnya adalah bilevel positive air pressure, CPAP, high flow oxygen ventilation, kemudian pembedahan yang menggunakan high speed drill, suction, kemudian kalau melakukan tracheal intubation, melakukan manual ventilation pakai ambu bag, ya, pakai bagging,
kemudian sputum induction kalau misalnya kita mengambil swab, suctioning kalau kita melakukan suction pada cairan pada saluran pernapasan, kemudian menggunakan alat laser maupun otopsi. Nah, berikut saya akan share pengalaman kasus-kasus di Rumah Sakit Dostomo, paparan apa saja yang telah terjadi di sejak kami di Sutomo ya. Jadi sampai tanggal 20 Juli itu total dokter yang terpapar. Jadi ini termasuk yang asimptomatik dan yang simptomatik ya. Itu ada 76. Kemudian dari 76 itu kita lakukan investigasi dan penelusuran ya. Jadi investigasi dan kontak tracing istilahnya dengan cara offline maupun online. Nah, dari 70 sekian dokter tersebut sebagian besar ya itu menggunakan kendaraan pribadi. Dari rumah ke rumah sakit mereka menggunakan kendaraan pribadi. Hanya sedikit sekali yang menggunakan transportasi umum. Kemudian mereka juga tidak pernah melakukan perjalanan dari luar kota atau perjalanan internasional ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika mereka bersama orang lain sering atau hanya sedikit yang tetap menggunakan masker, kebanyakan ada yang melepas ya, dan sebagian besar ada yang tidak memberi jawaban. Yang hitam itu tidak memberikan jawaban. Jadi kita tidak tahu apakah mereka menggunakan masker atau tidak pada saat beraktivitas dengan orang lain. Nah, ini juga yang melakukan hand hygiene hanya 46% maaf, dan yang 11% ini kadang-kadang ya selalu bukan selalu, sering, itu artinya pernah tidak melakukan hand hygiene ya, dan yang sebagian besar lagi lainnya tidak menjawab. Nah, ini juga menarik ya, untuk distancing ini hanya sedikit yang bilang bahwa saya selalu menjaga jarak dengan orang lain. Kebanyakan tidak menjaga jarak ya dengan temannya. Nah, sebagian besar dari mereka adalah kontak dengan pasien COVID-19. Memang kami di Rumah Sakit Dostomo merawat pasien COVID-19 dan hanya 30 sekian persen yang tidak kontak dengan pasien COVID-19. Artinya apa? Artinya kemungkinan tidak tertular dari pasien itu juga bisa ya. Nah, ini gejala yang dialami justru yang paling banyak itu adalah kelemahan, keluhan badannya lemas, kemudian demam, batuk, dan nyeri tenggorokan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena sebagian besar dari mereka yang simptomatik ketika merasa sakit itu tidak dirasakan ya, dan tetap bekerja, dan itu adalah masalah yang paling menonjol ya. Jadi kalau kita sakit sebaiknya kita istirahat, segera melapor, istirahat, jangan masuk, jangan berdekatan dengan orang lain. Nah, ini yang sebagian besar yang terpapar tersebut itu ada komorbid, yaitu obes. Sebenarnya ini bukan obesitas, tapi mungkin lebih cocok dengan overweight ya. Overweight itu seperti saya ini overweight 43%. Ya. Nah, kemudian dari assessment-nya, risk assessment pada waktu pada kegiatannya, ini sebagian besar memang berinteraksi dengan kasus COVID-19, maksudnya merawat pasien kasus COVID-19. Nah, tapi yang melakukan kegiatan aerosol itu hanya 24% saja, sedangkan 53% dari seluruh dokter yang terpapar tadi tidak melakukan kegiatan aerosol.
Dan yang paling banyak kegiatan yang menimbulkan aerosol yang dilakukan adalah tracheal intubation, jadi teman-teman dari anestesi ini. Kemudian suction yang kedua itu 22%. Ini adalah jadi sebagian besar dari mereka juga kontak dengan lingkungan pasien COVID-19 ini. Jadi meskipun mungkin ada yang tidak merawat, tetapi dia juga kontak dengan lingkungan di mana ada pasien yang dirawat di sana. Dan sebagian besar dari mereka telah menggunakan APD. Ya, jadi semua menjawab form itu dengan menggunakan APD sesuai dengan ketentuan. Nah, ini adalah panduan kira-kira kalau kita mau menghadapi pasien kita ini sebaiknya bagaimana, ini bisa dipakai sebagai acuan supaya kita bisa terhindar ya. Nomor 1, pastikan pasien ini diagnosanya itu apa ya. Diagnosanya itu sejelas-jelasnya ya. Kemudian pelajari apakah akan ada prosedur-prosedur yang akan dikerjakan pada pasien ini. Kemudian di mana pasien ini harus ditempatkan. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ditempatkan, kemungkinan transmisi yang akan terjadi itu apa? Ya. Apa resiko kontaminasi yang akan terjadi? Lalu kita pilih APD apa yang sesuai. Jadi misalnya teman-teman Opjin akan menolong persalinan, maka kalau misalnya pada kala 2 itu pasiennya teriak-teriak, kemudian pasien itu ada banyak cairan, ada darah, maka kita menggunakan APD lengkap, ya, baik respirasinya, baik kontak maupun droplet, ya. Nah, ini kesimpulannya, jadi penggunaan alat pelindung diri oleh petugas kesehatan di rumah sakit ini sangat penting, ya. Tapi caranya adalah dengan melakukan pemahaman, penghayatan tentang transmisi penyakit COVID-19 ini dari manusia satu ke lainnya ya. Kemudian untuk pengelola rumah sakit ini diperlukan data yang harus dikaji berkali-kali, diumpan balikkan ke masing-masing unit, ke masing-masing pelayanan, kemudian diperbaiki kira-kira paparan apa yang bisa mengancam pada petugas kita sehari-hari di dalam melakukan asuhan medis maupun asuhan keperawatan. Dan kalau kita melakukan pemilihan APD, maka jangan lupa seperti tadi dikaji penyakitnya apa, maka saya harus memilih APD apa yang sesuai. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Triwahyu. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita batasi 3 pertanyaan yang kita akan tanyakan. Jadi yang pertama Dr. Triwahyu, ini ada yang bertanya, kalau ketika memakai APD lengkap, kemudian 8 jam bekerja, kemudian istirahat di tengah-tengahnya, sebaiknya bagaimana? Tetap memakai APD-nya atau dilepas dulu, kemudian memakai APD baru, atau dan bagaimana? Mungkin ada wawasan dari Dr. Triwahyu. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Jadi tidak mungkin kalau kita menggunakan APD lengkap selama 8 jam terus-menerus. Saya kira itu akan mengalami exhausted ya, kecapean. Jadi apalagi tuntutan dari teman-teman APD-nya itu yang water resistant ya. Biasanya terbuat dari polipropilin coated dengan polyethylene dan itu terasa gerah ya, sumuk bahasa Jawanya. Dan kalau 8 jam itu kalium natrium kita itu terkuras keluar beserta keringat kita. Jadi tidak mungkin kita tidak minum atau makan ketika kita jaga selama 8 jam. Jadi kita harus keluar, harus melepas APD itu, keluar, kemudian nanti istirahat, kemudian masuk kembali. Oleh karena itu diperlukan pengaturan
tenaga yang bekerja di area-area layanan COVID ini dengan baik. Jadi tidak mungkin orang dipaksa untuk bekerja lebih dari 4 jam menurut saya. Demikian, dokter. Oke, terima kasih banyak Dr. Tri. Yang berikutnya ini ada 2-3 pertanyaan menanyakan tentang peran alat-alat elektronik air purifier dalam COVID-19 ini. Apakah dianjurkan, apakah bermanfaat, misalnya ketika di ruang praktek, kemudian diberikan alat air purifier yang ada HEPA filternya. Monggo minta tanggapan Dr. Tri. Ya. Terima kasih. Jadi menurut standar dari WHO maupun CDC, udara di dalam ruangan ini yang paling baik itu adalah ventilasinya. Jadi bukan bagaimana kita menyaring udara di sini, tetapi bagaimana udara ini mengalir dari ruangan ini. Kalau misalnya udara ini ditutup sama sekali, kemudian kita bernafas di sini ada puluhan orang, maka udara itu akan jenuh, ya, oksigennya akan berkurang, karbon dioksidanya akan bertambah dan sebagainya. Jadi air purifier tidak akan bermanfaat untuk ruangan yang tidak pernah ada ventilasinya. Yang dianjurkan adalah ruangan itu bertukar udaranya paling tidak 6-12 kali per jam. Demikian. Oke, terima kasih Dr. Tri. Satu lagi, ada pertanyaan, apakah memungkinkan di suatu rumah sakit merawat pasien COVID di lantai 2, merawat pasien non-COVID di lantai 1, sedangkan rumah sakit menggunakan sirkulasi tertutup atau memakai AC? Baik, terima kasih. Jadi saya untuk pertanyaan ini begini. Jadi ada gedung yang menggunakan HVAC namanya, Heat Ventilation Air Conditioning. Jadi ruangan itu diatur udaranya, baik suhunya, kelembapannya, ya, maupun pertukarannya. Kalau misalnya HVAC itu tidak ada udara yang diputar, tidak ada circulating air di dalamnya, maka itu bisa digunakan. Ya, tapi kalau HVAC itu ada recirculation yang tidak disaring dengan HEPA filter, maka itu sangat membahayakan. Nah, oleh karena itu saya sarankan teman sejawat untuk mempelajari sarpras yang ada di sarananya masing-masing. Kalau memang HVAC-nya itu ada recirculating air, maka itu jangan digunakan. Tapi kalau misalnya AC split seperti ini di ruangan ini, itu tidak apa-apa. Asal nanti ada exhaust, jadi ada air intake dan ada exhaust untuk mengeluarkan udara di dalam ruangan. Saya kira demikian. Oke, terima kasih. Yang terakhir ini pertanyaan terakhir, mungkin juga bermanfaat di lapangan. Apakah masker KN95 bisa di-reuse? Ini pertanyaannya. Kalau N95 beberapa sudah melakukan reuse, kalau KN95 apa bisa di-reuse, Dr. Tri? Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi istilah N95 dan KN95 ini karena kalau N95 itu populer di Amerika, untuk yang N itu sebenarnya non-oil respirator. Maksudnya respirator itu artinya masker kita ini tidak ada kebocoran udara sekitar yang masuk dari sela-sela masker. Jadi orang bernafas udaranya melalui depan masker. Itu respirator N95. Nah, N95 yang diciptakan pertama kali itu bentuknya berupa cungkup, ya, cungkup yang menggunakan head loop. Jadi talinya itu melingkar kepala. Jadi dia fit kepada wajah kita sehingga tidak ada udara yang keluar masuk masker kita. Nah, KN95 itu bentuknya adalah terlipat, ya, folded. Saya sebenarnya bawa tapi tidak bawain, ya. Nah, itu umumnya menggunakan earlobes, ya. Nah, earlobes ini tidak terlalu kuat untuk
rapatkan masker ini ke wajah kita sehingga ada kebocoran. Kalau bahannya KN95 itu dites sama, dia bisa menyaring partikel itu 95%, ya. Atau kalau FFP2 itu 94%. Tapi kalau untuk fitting pada wajah kita, belum tentu dia bisa fit di wajah kita. Oleh karena itu, saya anjurkan kalau Anda membeli masker yang untuk kegiatan di rumah sakit ya, maka carilah yang terregistrasi di NIOSH CDC atau FDA. Itu mungkin komentar saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Tri, karena waktu yang membatasi, kami sampaikan terima kasih, apresiasi kepada Dr. Tri yang presentasinya, wawasannya sangat luar biasa. Terima kasih banyak.